أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari Ashabus Sunan, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang beliau menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Kami pernah keluar dari Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. Wala nura illa al-hajj, dan kita tidak ada maksud ke Makkah melainkan untuk berhaji. Falamma kana fi sarif, falamma kana bi sarif hidtu, maka ketika Rasulullah, yaitu rombongan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum berada di sebuah tempat namanya Sarif, itu sudah dekat dengan Mekah. Tiba-tiba aku haid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fabakait, maka aku pun menangis. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk menemuiku dan berkata, ma laki ana fisti, ada apa denganmu hai Aisyah? Apakah kamu sedang nifas? Di sini nifas maksudnya bukan nifas lahiran, maksudnya sedang keluar darah haid. Ya, karena dalam bahasa Arab nifas maknanya dam, yaitu darah. Ya, makanya dalam hadis atau dalam pembahasan fikih ada masalah ma la nafsalah, ya, yaitu binatang yang tidak memiliki darah mengalir, itu nafs. Maka nafs bisa maknai darah, ya. Maka nifas maknai darah dan dimutlakkan juga untuk haid. Malaki anafisti, ada apa dengan wahai Aisyah? Apakah keluar darah haidmu? Apakah kamu sedang haid? Maka kata Aisyah, na'am. Jadi Aisyah radhiyallahu anha nangis. Aisyah radhiyallahu anha menangis. Mungkin menangis karena ini dalam perjalanan menuju haji sudah dekat dengan Makkah, tapi malah jadwal haid. Maka apa kata Nabi SAW melihat Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, menangis?
dan kenyataan bahwasanya akan ada bagian dari haji yang mungkin tidak bisa tunaikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Ini adalah perkara, ini adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada banati Adam, yaitu anak-anak perempuannya Nabi Adam alaihissalam, anak-anak manusia tapi yang perempuan. Maka ini perkara yang memang sudah Allah tetapkan pada mereka, yaitu haid. Ya. Faqdi ma qadal haj, ma yaqdil haj. Maka tunaikanlah, lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang berhaji. Ghairu an la tatufi bil bait, tapi engkau wahai Aisyah jangan tawaf di Ka'bah. Maka lakukanlah rukun-rukun haji selain dari tawaf di Ka'bah. Ya. Fa dhaha Rasulullah SAW an nisaihi baqarah. Maka Nabi SAW pun kemudian menyembelih, berkurban untuk istri-istrinya sapi. Taib. Sebagai muqaddimah hadis ini apa korelasinya jemaah sekalian? Lihat bagaimana ketika istri atau perempuan menangis karena mungkin harapannya pupus atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Maka lihat bagaimana seorang suami mestinya bersikap, yaitu mengingatkan istri pada Allah Azza wa Jalla. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menangis. Dan Rasulullah SAW tanya, ada apa? Apa kamu lagi haid di masa seperti ini? Maka na'am, iya. Maka hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah hal yang memang sudah Allah Ta'ala catatkan untuk anak-anak putri Nabi Adam alaihissalam. Ini ada pelajaran yang sangat baik dalam cuplikan ini, bahwasanya seorang suami hendaknya dia mengingatkan istrinya akan Allah Azza wa Jalla dan takdirnya untuk hal-hal yang mungkin tidak diinginkan atau tidak disukai, tidak disangkakan, tidak diharapkan sama sekali. Dan ini adalah manhaj yang terbaik dalam berta'amul terhadap zaujah. Ta'amul itu yaitu dalam berinteraksi terhadap zaujah. Ya. Kebanyakan yang terjadi itu kita rata-rata hanya mencari kambing hitam. Dan begitu pula sebaliknya, berta'amul terhadap zauj, yaitu berinteraksi kepada suami ketika lagi marah, kesal, emosi, kecapean dan seterusnya, maka ingatkan pada Allah Azza wa Jalla, ingatkan ganjarannya dan ampunannya. Atau hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah dan uluhiyah Allah Azza wa Jalla, ingatkan akan zikir. Maka ini adalah hal yang terbaik, maslak yang terbaik. Dan inilah tauhid, gitu loh. Inilah jalan menuju ikhlas. Jalan menuju ikhlas. Sehingga bahasa kita ikhlaskan, yaitu kita relakan apa dari kejadian. Ya. Taib, kita insyaallah akan membahas tentang ta'rif al-ikhlas sesuai dengan apa yang ada di kitab, dari masalah ta'rif al-ikhlas. Definisi ikhlas. Introduction terhadap ikhlas. Dikatakan oleh penulis yaitu Fahad Al-Wahbi, Syekh Fahad Al-Wahbi hafizahullah, al-ikhlasu fil lughati yuqalu 'ani syai'i khalisun idza safiya min asy-syawa'ib allati yumkinu an tashubah. Ikhlas secara bahasa disebut sesuatu itu disebut khalis. Sesuatu itu khalis itu kalau bahasa Inggrisnya pure. Khalis itu pure. Kalau ikhlas berarti purity. Mukhlis berarti purist. Ya. Maka khalis disebut khalis jika safiya min asy-syawa'ib allati yumkinu an tashubah. Disebut murni khalis itu jika jernih, ya, dari akan atau jernih akan asy-syawaib, kotoran-kotoran yang mungkin akan mengotorinya. Maka baru disebut ikhlas. Jadi ikhlas ini harus mengandung safa dan naqa.
yaitu kejernihan, bersih daripada hal-hal yang mengotorinya, sebersih langit. Dan langit Jabodetabek itu tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Polusi, banyak syawaib. Tapi kalau antum pergi ke Kalimantan atau ke tempat ke provinsi lain, mungkin antum akan dapatkan matahari terbit, sunrise atau sunset, matahari terbenam itu begitu jernih kelihatannya, dan juga siang hari begitu kelihatan langit itu biru jernih. Ya. Bahkan dengan adanya awan bukan syawaib, bukan syawaibus sama. Awan bukan kotoran langit. Bahkan awan yang menggumpal itu bukan kotoran langit. Maka bisa tetap disebut ada sisi ikhlas, safa, tetapi memang tidak begitu jernih karena gumpalan awan. Nah, seseorang dalam beramal diibaratkan seperti langit. Kalau terjadi safa, yaitu ikhlas, maka terang benderang dan jelas sekali akan keberkahan amalan tersebut. Kalau misalnya ada niatan-niatan lain yang tidak mencederai keikhlasan itu, maka itu ibarat awan dan gumpalannya. Awan dan gumpalannya itu tidak mencederai, insyaallah tetap dianggap kebaikan dan kemurnian. Tetapi ketika sudah ada polusi dan asap-asap, maka ini sudah beda. Ini syaibah min syawaib. Ya. Dan niatan-niatan yang mencederai itu ibarat asap di langit. Ya. Kemudian summiya khalisa, disebut khalis. Yuqal akhlastul asala wa ghairahu idza saffaituhu wa afradtuhu min syawaibi kadirih ay khallastuhu minha. Disebut akhlastul asala, aku telah mengikhlaskan madu. Maksudnya di sini yaitu menjernihkan atau membersihkan madu, menyendirikan madu dari kotoran-kotoran yang berliputan padanya. Ya begitu, maka ini ikhlas. Tapi ini secara bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl sebagai imtinan, yaitu sebagai pendeskripsian dan menyebutkan nikmat yang Allah, minnah karunia yang Allah taala berikan kepada makhluknya, yaitu manusia. Di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisa sa'igan lisyaribin wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya betul-betul ada ibrah pada hewan ternak, ada pelajaran. Jadi ibrah maknanya pelajaran. Dari lafal ain, ba dan ra. Dan ain, ba dan ra itu sesuatu yang mengandung kiasan dari suatu hal ke hal lainnya, dan juga ubur itu maknanya jembatan. Makanya ibrah itu memerlukan akal. Mengambil ibrah, i'tibar, memerlukan akal untuk menjembatani antara suatu hal kepada hal lainnya. Makanya ibrah, pelajaran. Ya, dalam kejadian terdapat ibrah. Berarti orang yang mengambil ibrah dari kejadian tersebut adalah orang yang memiliki akal, yang dengannya dia bisa mengkiaskan suatu peristiwa dengan hal lainnya sehingga menjadi pelajaran. Ya. Kalau misalnya ibrahnya, misal kalau ada polisi tidur, jangan ngebut-ngebut. Karena kejadian yang terjadi kalau ngebut, motor bisa rusak, bisa kejungkel, kemudian cedera. Ini kan kita ambil pelajaran darinya, sehingga kita kiaskan pada diri kita. Maka besok-besok kalau misalnya ada polisi tidur, jangan kencang-kencang. Maka ini namanya mengambil ibrah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sehingga seseorang bisa bertafakur, tadabbur dan ta'amul, yaitu memikirkan, merenungi dan menyelami faedah dan pelajaran dari apa yang ada pada
binatang-binatang ternak. An'am itu binatang ternak. Yang biasa berkaki 4 biasanya, seperti sapi, kambing, unta, itu an'am. Atau an'am apapun yang diternakan. Dan itu semua terdapat ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami memberikan kalian minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa apa? Susu yang murni. Nusqikum mimma fi butunihi, yang ada di perutnya. Min baini farthin wa damin labana. Labanan khalisa. Ada laban khalis, susu yang khalis, khalis murni dari syawaib. Dan keluarnya dia itu dari antara farth dan dam. Farth itu tinja, dam itu darah. Maka ayat ini yang menjadikan banyak dari ahli fiqih, mereka menjadikan darah itu sebagai darah masfuh, darah yang banyak itu sebagai sesuatu yang najis. Karena di sini laban tahir, suci, ya. Labanan khalisa tahir, suci dari syawaib, dari keburukan, dari najis. Karena di sini disebutkan min baini farthin wa dam, antara farth tinja dan dam, yaitu darah. Maka sebagian ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan bahwasanya farth, tinjanya binatang an'am itu najis. Walaupun pendapat yang lebih sahih bahwa saya tinja dan kencing binatang yang bisa dimakan dagingnya, yang lebih sahih adalah tidak najis. Dengan dalil-dalil lain yang menunjukkan tidak najisnya tinja ini. Adapun tinja binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya maka najis. Taib, dam, darah. Banyak dari ulama mengatakan darah najis. Darah yang banyak najis. Kecuali yang setetes doang itu dimaafkan. Taib. Maka di sini ada sesuatu yang qadar atau khabith, yaitu tinja. Dan ada sesuatu yang disebut darah yang dihukumi oleh banyak ulama najis. Di tengah-tengahnya ada laban yang khalis. Ada susu yang murni, dan tinja tersebut atau darah tersebut tidak mencampuri susu itu. Dan selain susu ini disifati khalis, murni, disifati juga sa'ighal lisyaribin. Sa'igh itu sesuatu yang enak masuk gitu loh, mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Itu sa'igh. Ya, sa'igh itu masuk. Ya, kayak misalnya kita mau beli barang kulakan grosiran, kita cari harga yang paling bawah gitu. Kita cari, ini berapa bang, segrosir berapa bang, selusin. Oh kalau selusin segini, waduh bang, jangan bang, itu harganya nggak masuk. Artinya harganya nggak sa'ir, nggak masuk di saya bang. Bisa nggak segini? Oh nggak bisa. Ditawar, kata pedagangnya, itu juga harganya nggak masuk bang sama saya, jadi sama-sama nggak masuk, maka nggak sa'ir. Maka susu itu bisa masuk sa'ir. Dan makanan-makanan yang menjijikan atau tidak biasa dimakan oleh manusia, itu ketika dikunyah kemudian berusaha dimasukkan ghairu sa'ir, ditolak oleh tenggorokan, bahkan dan juga ditolak oleh lambung. Enggak, ini enggak sa'ir. Ada beberapa orang yang dia alergi atau anti terhadap beberapa makanan, sehingga kalau itu telan ghairu sa'ir, enggak sa'ir, langsung dilepein. Ya. Sementara susu umumnya orang, susu binatang ternak, sa'ir lisyaribin. Nah, lihat bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya hal yang tulus dan ikhlas itu boleh jadi keluar dari hati yang begitu banyak godaannya, namun tetap bisa ikhlas. Itu mungkin.
Dan tidak ada alasan seseorang karena banyak godaan sehingga dia maklumlah sehingga ikhlas. Orang banyak godaan enggak. Tetap dia dituntut untuk ikhlas seperti murninya susu yang keluar di antara farath dan dam, yaitu tinja dan darah. Maka kata penulis hafizallah, fahadzal labanu safin ghairu mukhtalitin bi syai'in min ad-dam wal farath. Inilah susu yang murni, tidak bercampur dengan apapun dari darah dan tinja. Fayakhruju hadzal labanu safi bi qudratillah. Keluarlah susu yang murni ini dengan kuasa Allah. Dan kiasannya juga adalah jika niatan seseorang itu ikhlas, itu juga dengan qudratillah, dengan kekuasaan Allah, bukan semata-mata karena kehebatan pribadi orang itu. Fasammahullahu wa wasafahu bi annahu khalis. Maka Allah namakan dan sifati susu itu sebagai khalis, yaitu murni. Wal ikhlasu syar'an. Adapun ikhlas secara syar'i apa itu? Yaitu tasfiyatu al-amali min kulli syaibatin. Itu ringkasnya gitu. Tasfiyatul amali min kulli syaibah. Itu paling ringkasnya. Sebenarnya ada panjang lagi. Ikhlas secara syariat adalah menjernihkan amalan dari segala kotoran. Menjernihkan amalan dari segala kotoran. Nah, deskripsi kotoran ini banyak, besar, panjang. Tasfiyatul amali min kulli syaibah. Min kulli syaibatin tashubuhu min syawaibi iradatin nafs. Yang mana syaibah, yaitu kotoran ini bisa mengotori. Ya, mengotori apa? Mengotori amalan. Dan kotoran-kotoran ini berupa iradatin nafs, yaitu keinginan-keinginan jiwa. Jadi yang mengotori amalan itu rata-rata adalah keinginan dalam jiwa. Apa yang antum inginkan gitu loh. Hal lain selain apa yang ada pada Allah. Hal lain selain apa yang ada pada Allah. Selain ampunan Allah, selain ridha Allah, selain wajah Allah, selain surga Allah, selain keselamatan dari Allah. Selain dari itu semua. Itu masuk dalam iradat an-nafs. Imma talabut tazayyuni fi qulubil khalq. Boleh jadi di antara kotoran tersebut yang berupa keinginan jiwa adalah mencari tazayyun, cari perhiasan di kalbu makhluk. Jadi berhias diri, menjadi bintang di kalbu makhluk. Dia melakukan itu supaya diridhai oleh makhluk, supaya memikat kalbu makhluk. Wa imma talabi madhihim. Boleh jadi dia juga mencari pujian makhluk. Wal harabi min dhammihim. Dan berusaha kabur dari celaan makhluk. Jadi beramal hanya untuk itu. Beramal bukan untuk ridha Allah Azza wa Jalla, melainkan untuk kalbu makhluk. Bagaimana caranya supaya kalbu orang terpikat? Murni itu khalas. Bukan menjadikan itu sebagai wasilah agar Allah Ta'ala ridha. Itu beda. Beramal dengan orientasi murni supaya makhluk mencintainya, murni itu aja, maka ini bisa termasuk riya. Tapi kalau misalnya agar amalan ini diridai oleh Allah dan maksimal manfaatnya, maka dia berusaha baik dalam beramal sesuai sunnah supaya makhluk pun tertarik dengan amalan tersebut dan mereka mengikuti. Nah, ini beda. Kalau ini beda. Kalau ini malah justru mencontohkan yang baik. Ini beda. Adapun talabut tazayyun fi qulubil khalq, yaitu mencari perhiasan di kalbu manusia, yaitu supaya manusia itu betul-betul tertarik padanya. Itu tujuannya, nyari follower misalnya.
wa imma talabi madhihim wal harabi min dhammihim, yaitu mencari pujian manusia dan berusaha lari dari celaan mereka supaya jangan sampai dicela. Aw talabi ta'zimihim, atau mencari pengagungan manusia terhadapnya. Dan subhanallah ini ada. Ya. Dan banyak bahkan sekarang. Ya. Belakangan hari saya ada kajian di daerah sini dekat Pondok Gede lah ya. Ini udah bukan masuk Pondok Gede ya Pak ya. Ini masuk mana Pak? Jati apa Pak? Jaka apa Jati atau Jakpus? Hah? Oh masih Pondok Gede. Emang gede, Pondok Gede itu gede banget, masya Allah. Bahkan wahana aja termasuk Pondok Gede. Padahal lumayan jauh ya, masih Pondok Gede, masya Allah. Ya. Memang Bekasi itu masya Allah. Kalau Anda safar ke Bandung, kira-kira masih Pondok Gede nggak Pak? Nah, di sini berkaitan dengan talab ta'zim, talab madah, cari pengagungan, cari follower, dan pada akhirnya al-talab bi amwalihim, mencari harta-harta mereka. Belakangan ada kajian di salah satu tempat di Pondok Gede. Ada seorang bapak-bapak, udah usia 50 ke atas, udah pensiunan. Ya, beliau berusaha pengen juga punya saham di dakwah para asatidzah. Dia bilang, "Ustaz, ana dulu kerja di TV." Ya. Dan termasuk senior lah. Dan bagian apa? Anda lupa. Al-muhim dia itu di bagian rating dan semisalnya, atau di bagian program yang memang tujuannya itu harus menggapai rating tinggi. Dan beliau mengatakan sendiri, ya Ustaz, itu cinta dunia betul-betul di dunia seperti itu, di ya infotainment seperti itu. Benar-benar Tuhannya adalah rating. Dan gak peduli dengan hukum Allah mau apa, yang penting ratingnya tinggi. Dan gak peduli dengan moral bangsa dan akhlak mereka, yang penting rating tinggi. Chef itu menyembah rating. Kalau antum perhatikan, dan Anda juga punya beberapa ikhwan, teman-teman yang memang kerja di beberapa stasiun televisi, kadang memperlihatkan, pernah Anda diperlihatkan klasemen rating program TV di Indonesia dari semua TV yang ada. Ya. Dan tidak pernah nomor pertama atau kedua atau 5 pertama itu tidak pernah, bisa dikatakan tidak pernah sesuatu yang sifatnya edukatif. Dari semua program yang paling top 5 itu tidak pernah sesuatu yang sifatnya edukatif. Imma entertainment, imma infotainment. Semua gitu. Entertainment seperti lawakan, musik, dangdut. Iya. Atau infotainment, gosip-gosip dan seterusnya. Tidak ada yang edukatif, Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu setelah beliau bilang gitu, dan itu berhala betul-betul, dan itu yang kita lakukan ketika dulu saya kerja tuh sama teman-teman. Yang kita lakukan adalah bagaimana memprovokasi masyarakat supaya menyukai program kita. Entah dengan pengiklanan yang luar biasa dahsyat, dan juga frekuensi pengiklanan yang sangat sering. Gimana pokoknya caranya supaya orang itu tertarik sama produk kita dan mengagungkan program kita, sehingga kita mendapatkan rating tertinggi. Dan disitulah cuannya kita, karena semakin tinggi rating semakin banyak iklan, ya enggak? Semakin banyak cuan. Nah itu. Kata beliau kemudian, Ustaz, sejujurnya track yang kami lakukan dari dosa-dosa masa lampau saya, itu saya lihat sekarang malah justru banyak dari ustadz-ustadz melakukan itu sekarang. Ya. Ustadz-ustadz rating gitu loh. Jadi banyak melakukan strategi marketing itu supaya apa? Menambah follower untuk dirinya.
Ya, dan ada kemudian menambahkan, wah masya Allah Pak, emang benar emang sekarang kayak gitu, apalagi tahun-tahun politik. Sebagian ustadz itu berubah jadi orator, bukan untuk orator tauhid, tapi untuk yang antum tahu, gitu kan. Nah, dan kemudian sebagian dari ustadz pun kayak di panggung, ya untuk mencari apa? Mencari yang ini semua nih. Tazayyun fi qulubil khalq, berhias demi mendapatkan ridha makhluk, supaya dipuji makhluk, supaya tidak celah makhluk, pencitraan sana sini, padahal bukan politikus, tapi menjadikan dakwah sebagai ladang politik supaya apa? Dapat apa? Talabi ta'zimihim wa talabi amwalihim, mencari pengagungan jemaah dan juga mencari fulus. Itu intinya. Mencari fulus, ya. Dan ada hal, dan ini yang katakan ke Bapak itu benar Pak, ya. Bukan berarti kita melah qalbu insan, tetapi kadang-kadang sebagaimana mata itu jendela hati, maka kelakuan itu tafsiran niatan. Orang bilang mata jendela hati, ya ada benarnya, mengkisahkan apa yang ada di sanubari. Tapi kelakuan seseorang itu cerminan dari apa? Dalamnya dia, gitu loh. Kalau misalnya tatoan, ya kita nggak bisa dong mengatakan dia orang yang saleh hatinya. Ya. Nah, seperti itu ya. Subhanallah. Kadang menjadikan apa? Panggung politik untuk meraih apa? Ta'zim terhadap dirinya. Dan memanfaatkan momentum-momentum dan juga menjadikan banyaknya jemaah untuk strategi marketing, baik marketing supaya lebih banyak lagi diundang di tabligh akbar sehingga bisa banyak penghasilan. Nauzubillah min dzalik kalau niatnya seperti itu. Kita tidak mentayin person, tidak menentukan siapa orangnya, tetapi ini sangat mungkin, sangat mudah dai itu terjangkiti seperti ini di Indonesia atau di mana-mana. Kerap kali sebagian dari penceramah atau pendakwah yang populer dan kondang sebenarnya mungkin timnya ya, bukan dai-nya, mungkin timnya. Tapi insya Allah bukan tim saya, mudah-mudahan bukan kita semua insya Allah. Itu lebih banyak memprioritaskan apa? Supaya YouTube-nya itu viewersnya itu sangat banyak. Supaya live streamingnya itu bisa ratusan atau bahkan ribuan ada seperti itu. Dan ketika yang hadir itu ribuan, maka pasang kamera banyak supaya apa? Supaya terlihat jemaahnya sehingga para penonton online itu lebih fokus apa? Pada banyaknya jemaah sehingga bukan fokus di ilmunya. Dan bisa anda katakan jemaah sekalian rahimakumullah bahwasanya dakwah di Jabodetabek ini adalah ladang cuan yang besar tanpa pajak. Antum kerja kena pajak antum. Tapi antum jadi ustadz kena pajak enggak? Enggak, kena tahdzir iya insyaallah. Amplop tebel sampai enggak bisa dilipat. Misalnya biasanya sih enggak, kok yang amplop setebel enggak bisa dilipat itu biasanya minta nomor rekening Pak. Adapun yang pakai amplop putih itu biasanya enggak seberapa tebal. Mohon maaf nih, cuma bukan maksud ngejelekin, bukan. Iya. Nomor rekening Ustaz, gampang. Masya Allah. Sekali gelontor apa? 10 juta. Dan ini dibilang oleh beberapa ikhwan yang juga pernah ngurusin pengajian di beberapa majelis ta'lim, bahkan majelis ta'lim sunnah, iya. Tabligh akbar yang audiensnya bisa ratusan orang, 1000-an orang di suatu tempat lah di Jakarta. Sekali transfer bisa 10 juta, 15 juta, subhanallah, ke ustadznya. Jadi kaya langsung ustadznya. Subur, masya Allah. Taib, kalau kita nggak bisa menelaah niat ustadznya, tentu semoga tetap ikhlas. Tetapi semakin tinggi nominal, sejujurnya itu semakin berat hati itu.
dan tanpa pajak. Antum udah gaji 5 juta, kena pajak lagi. Udah gitu bayar asuransi harus. Udah gitu BPJS kena. Udah gitu kemudian zakat profesional, zakat profesi kena oleh dipotong. Potongnya banyak, akhirnya disunatnya kebanyakan, mandul akhirnya. Enggak produktif. Makanya kalau bisa lihat jadi ustaz, kok kenapa ustaz masya Allah jadi ustaz enak ya, populer, dita'zim, disungkem. Kalau misalnya salaman dicium tangannya, terus sampai rumah langsung cuci tangan karena kebauan, banyak banget yang cium. Tapi itu semua terobati karena amplopnya besar. Sampai rumah istri udah berapa bang? Itu bukan istri ana, wallahi itu bukan istri ana. Dan bukan ana juga, naudzubillah min dzalik. Ya, atau store ke istri, nih beb, sehari berapa kajian, store ke istri, biar istri yang manage, bukain. Subhanallah. Tanpa pajak, tapi tersiksa karena pajaknya dipegang oleh istri. Ini lebih menyiksa jemaah. Ya, asuransi dipegang oleh istri, pajak dipegang oleh istri. Masya Allah. Sampai ada seorang ustaz, subhanallah, ustaz kondang, mudah-mudahan bukan sunnah, mudah-mudahan. Yang beliau itu, ya semoga Allah berhidayah pada kita semua. Beliau itu setiap istrinya adalah manajernya, ya. Dan galak itu luar biasa. Makanya nggak berani poligami itu ustaz. Galaknya luar biasa. Semua kajian itu diatur oleh istrinya ini, dimanage oleh beliau. Kontak person itu ke istrinya ini. Kalau ada ikhwan menggunakannya ke istrinya ini. Dan antum kan tahu perempuan dari segi apa memandangnya. Mohon maaf, akhwat jangan pulang dulu. Ya. Dari segi apa memandangnya? Ya. Dan semua amplop-amplop oleh ustaz ini harus disetor ke istrinya ini. Ini susis, Ustaz Susis namanya. Sampai ATM, rekening kartu ATM dipegang oleh istri. Semua dipegang oleh istri. Suatu ketika Ustaz ini cerita, saya aja akhi, ana pengen, mohon maaf, ini ana pengen beli pakaian dalam. Ana harus izin sama istri ana. Subhanallah. Saking semuanya itu dipegang oleh istri. Ya, dakwah itu jadi dakwah itu dinamika kehidupannya itu mungkin luar biasa, Pak. Antum akan dengar cerita-cerita yang tak kira cerita kayak di planet lain, ternyata ada di planet bumi ya. Kadang-kadang kasihan. Belum lagi keikhlasannya. Ya, lagi kajian, ada kadang-kadang ujian di hati, pengen diagungkan sama orang. Ya. Dan semakin tinggi nama, semakin banyak orang kaya yang mendekat. Ini juga menjadi fitnah tersendiri. Kadang orang kaya itu menawarkan, yuk bikin yayasan yuk, bikin proyek ini yuk. Nah, dan seterusnya. Ya. Belum lagi travel mendekat, ya kan? Orang kaya, travel umroh dan seterusnya. Mulai hilang konsentrasi kajian. Udah mulai berkurang jam terbang, jam belajar yang kurang. Ya. Sampai beberapa ustaz alhamdulillah Allah rezekikan setiap bulan itu bolak-balik umrah. Sampai enggak kerasa rasanya umrah bagi dia. Karena tiap bulan umrah. Ngelihat tiang masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi biasa aja. Sementara jemaahnya ngelihat tiang masjid nangis-nangis. Dianya biasa aja. Setiap bulan saya lihat hilang. Saya lihat ujian, masya Allah. Ujian. Makanya semakin kita beramal, semakin dituntut untuk ikhlas. Semakin berilmu, semakin dituntut untuk beramal. Ya, berat jemaah. Maka kata orang tua tadi bilang di salah satu kajian di Pondok Gede ini, saya melihat justru yang saya dan teman-teman lakukan dari dosa-dosa pencitraan dulu itu dipakai tracknya oleh banyak dari ustadz-ustadz sekarang, apalagi yang populer di TV-TV. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu memang hak benar. Rela membahas hal-hal yang ajaib, gharib.
Bahkan rela menamakan dirinya dengan nama yang palsu tapi ngejual. Bukan nama dia, tapi nama lucu. Supaya apa? Ngejual. Supaya apa? Diundang. Dan rela mencandai agama Allah Azza wa Jalla di majelis. Dan selalu begitu. Untuk menarik perhatian jemaah dan ummahat. Akhirnya menghinakan agamanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Demi apa? Demi rating. Subhanallah. Ya. Sampai dalam Sahih Bukhari Anda pernah mendengar hadis, boleh jadi di suatu zaman saking merebaknya fitnah itu sampai seseorang yang selamat, yang mau menyelamatkan agama pada dirinya itu, dia itu pergi ke ketinggian gunung hanya bermodalkan kambing-kambingnya saja demi menghindari fitnah yang ada di kerumunan orang-orang. Saking dahsyatnya fitnah-fitnah dalam dakwah, dalam apa, sampai kita itu perlu, udahlah saya nggak mau ikutan mereka. Padahal ini dakwah. Saking apanya? Saking banyaknya distorsi dan kesamaran dalam masalah keikhlasan. Begitu jemaah sekalian. Itu dalam dunia dakwah loh. Gimana dalam dunia yang biasa mungkin, yang mungkin lebih banyak ujiannya. Makanya dalam setiap segmen dan pekerjaan dan amalan itu ada tantangannya jemaah sekalian. Kalau antum mencita-citakan anak antum itu jadi alim supaya kayak Ustadz Fulan, ana sarankan jangan. Karena belum tentu anak kita itu kuat menghadapi godaan fitnah di medan dakwah. Besar, berat. Ya. Baik, kita lanjut. Wa dzalika bi an yakuna al-hamilu 'ala at-ta'ati والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره. Gimana supaya ikhlas? Yaitu kalau antum pengen tahu ini ikhlas bukan, lihat faktor ketaatan antum itu. Al-hamil ala ta'ahnya apa? Yang menjadi faktor ketaatan itu apa? Da'i di sini penyeru ketaatan antum itu apa sih? Yaitu raghbatal 'abdi fillah. Adanya keinginan hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Dia ingin apa yang ada pada Allah. Wa mahabbatahu lah. Dia cinta akan Allah Azza wa Jalla. Wa talaba mardatih, mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Wal qurba minhu, pengen berdekatan pada Allah. Kalau misalnya kita itu beribadah karena pengen dekat sama Allah gitu loh. Pengen tenang hati ini supaya dekat, pengen dekat sama Allah supaya tenang hati ini. Ini ikhlas. Ya. Kalau kita lagi gamang, lagi galau, lagi kesulitan, salat supaya nyaman, supaya dekat sama Allah, supaya nyaman. Ini ikhlas. Ya, ikhlas. Wa tawadduda ilaihi, dan supaya berkasih sayang dengan Allah, kayak merasa pengen disayang gitu sama Allah. Ya. Makanya orang-orang yang lagi sulit itu kerap kali lebih ikhlas loh daripada orang-orang yang bisa membayar ini, bisa membayar itu. Karena kalau orang lagi sulit, dia mau nyari apa lagi? Udah. Simpati orang pun tak dapat gitu kan. Wa imtithala amri, dia beramal karena pengen mewujudkan perintah Allah. Ini ikhlas. Bihaitsu la yakunu al-ba'itsu lahu 'alaiha hadzan min hududid dunya al-battah. Faktor pendorong dia melakukan amal itu bukan bagian dari duniawi semata, enggak. Bal ya'ti biha ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan dia mendatangkan amal tersebut karena mencari wajah Allah Ta'ala yang tertinggi, wa mahabbatan lahu wa khaufan min azabih, karena cinta pada Allah dan khawatir akan azabnya, wa raja'an li maghfiratihi wa thawabih, dan mengharapkan ampunan Allah dan ganjarannya. Misal di antara antum ada yang pengen belajar atau menghafal suatu doa yang ada di hadis Nabi SAW. Antum pengen menghafalkan suatu doa yang ada di hadis Nabi SAW. Entah itu doa dalam sholat, entah itu doa atau zikir pagi petang, entah itu doa setelah sholat, entah itu doa-doa pada umumnya untuk melakukan sesuatu atau setelah melakukan sesuatu. Antum pengen hafalin itu misal. Misal antum ingin hafalan doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhirnya. Wah, lumayan panjang bagi antum, tapi antum pengen.
Apa niatan antum? Tanya. Kalau niatannya supaya dapat ampunan Allah, berarti alhamdulillah, ikhlas insyaallah. Kalau niatannya pengen tenang hati, karena ini tuannya istighfar, sayyidul istighfar, paling topnya istighfar. Saya pengen ngapalin nanti pagi atau petang atau kapan tahu, saya pengen baca ini supaya saya merasa disayang sama Allah. Maka ini ikhlas. Begitu juga ikut kajian ini jemaah sekalian, mengisi kajian ini dan ikut kajian ini. Ya, apa tujuannya? Kalau tujuannya supaya saya pengen semakin tenang hati saya, maka ini insya Allah ikhlas. Saya pengen gimana sih caranya supaya lebih ikhlas, maka insya Allah ini ikhlas. Adapun kalau niatan hadir di majelis ini karena tadi malam insomnia, nggak bisa tidur, dan mungkin pagi nggak bisa tidur, biar bisa tidur, ikut kajian karena biasanya kok kajian lebih khusyuk tidurnya, maka ini nggak ikhlas. Maksudnya nggak ikhlas untuk amal. Tetapi dapat pahala nggak? Dapat pahala. Makanya tidurlah Pak, tidur. Antum nggak beramal tapi dapat pahala, wajib. Maka di antara amalan yang tidak perlu niatan tapi dapat pahala, yaitu tidur di kajian. Iya, walaupun antum niatin gitu, pokoknya ana niatin besok pagi ana harus tidur di kajian Ustadz Hasan misalnya. Ya. Akhirnya antum tidur. Ya. Selama nggak ganggu ya, kalau ganggu malah jisa dosa. Ya itu tidur. Usahakan jangan ada alarm pas tidur, nggak usah ngorok, nggak usah apa. Khusyuk aja lah. Siapin bantal matras, siapin aja sekalian. Nah, itu udah pahala Pak, beneran. Ada beberapa amalan yang kita nggak ngapa-ngapain pun dapat pahalanya. Di antara duduk di majelis ilmu, walaupun kita itu diem aja, paham nggak paham. Ustaz ngomong apa nggak paham. Mungkin beda bahasa atau memang tidur. Nah, itu dapat pahala beneran. Berkahnya dapat insyaallah. Juga di antaranya yaitu menanam tanaman atau pohon yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup, kemudian dicolong atau diambil oleh makhluk hidup, maka itu pahala yang ngalir, dapat dia. Tanpa dia ngapa-ngapain. Kita punya tanaman jagung misalnya, satu petak, terus burung-burung makanin itu. Kita di rumah nggak tahu apa-apa, ya dapat pahalanya. Itu di antara hal-hal yang tanpa kita sadari dapat pahala, gitu ya. Begitu Pak. Jadi nggak apa-apa antum. Itu anak kecil itu dapat pahala insyaallah, mudah-mudahan. Iya. Contoh. Ya bisa antum lakukan. Kalau antum tega ya mana ya. Maka berkata sebagian salaf, qala ba'dus salaf, kama yudhkaru an Hudzaifah ibn Qatadah al-Mar'ashi. Oh ya, soal tidur itu. Ana tuh dulu ketika 2018 itu paling tegas sama orang tidur. Ada tidur sedikit, bangun. Ya, tegas. Kalau sekarang ana beri uzur untuk semua yang tidur. Antum akan sebagian besar antum tidur, fadl. Ya. Karena ana udah mengalami masa-masa pahit di kajian-kajian siang habis zuhur itu di beberapa tempat itu. Subhanallah, ana kemarin hari apa ya? Allah ana lupa hari apa. Ana isi kajian hampir semua tidur. Beneran itu. Oh iya di maaf nih ana sebut di Patra. Enggak ada kameramen. Alhamdulillah ya. Karena kalau di kamerain ya apa isinya ngoroknya orang, itu saling saut-sautan ngorok itu. Ana isi kajian, panitia aja udah nggak tahan dia dengan dirinya gitu. Itu panitia loh. Bahkan imam masjidnya aja udah ngangguk-ngangguk, bukan ngangguk ngerti, ya ngangguk karena terlalu khusyuk. Iya, sampai hampir sujud dia. Gitu. Ngantuk. Itu kebanyakan itu sampai kanan sautan, gitu kan. Kiri nyaut sana. Iya. Bukan ini salah satu ujian berat dalam hidup ini, masya Allah ini emosi ini harus dikendalikan ini. Itu siang, kan mereka kan memprovokasi Anda supaya ikutan ngantuk. Ayo Ustaz, ngantuk Ustaz, ayo Ustaz, gitu kan.
Itu benar-benar ujian, masya Allah, subhanallah, itu ujian berat itu, sebenarnya. Ujian antara kita nahan emosi sama nahan ngantuk, Pak. Itu bingung kita mau ngapain dan harus stabil dalam menjelaskan ilmu. Jadi yang natap anak itu, natapnya tuh udah natap kayak matanya tuh kayak udah kayak anak kesian ngeliatnya gitu loh. Dan anak kesian sama diri sendiri, tapi anak harus istiqomah, tetap teguh. Ini ujian. Siapa tahu ini yang menyelamatkan anak insya Allah di akhirat. Tapi tetap anak nggak tegur mereka. Bisa aja anak, bangun semua, bisa gitu. Pada bangun, ya. Mungkin ada yang bangun, mungkin ada yang kaget, kemudian ruhnya tercabut kan, mungkin kita nggak tahu. Husnul khotimah kan, mungkin ya kita nggak tahu. Itu subhanallah itu. Ya, kajian siang di beberapa kantor itu anak udah siap-siap, itu siap mental aja lah. Iya, bismillah aja udah. Biarin mereka tidur dapat pahala lah insyaallah lah. Mungkin udah nawa itu ya sebelumnya, wallahu a'lam. Subhanallah. Itu tantangannya seperti itu jemaah sekalian. Karena kalau kita bangunin semuanya, habis waktu bangunin orang-orang. Habis. Bangun. Sahur gitu kan. Ya. Enggak bangun juga dong. Gimana cara ngebangunin orang dari tidur jemaah? Maling, bangun semua insyaallah tuh. Cuman kan bohong. Itu tantangannya seperti itu jemaah sekalian. Ya, kita bangunin semuanya salah juga. Enggak dibangunin, mangkel kitanya. Ya udahlah, bismillah aja lah. Tapi alhamdulillah kalau di sini jemaah insyaallah enggak ada yang tidur, cuma kecuali beberapa. Tapi kalau mau tidur enggak apa-apa, beneran. Antum gelosok di situ, fadal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Setega itu antum enggak apa-apa. Ya, berkata sebagian salaf, enggak senang menyindir siapapun, enggak, cuman ini sebagai tema aja ya. Supaya adalah diisi kajian ini biar cepat habisnya ya. Ya, kemudian kata Qatadah rahimahullah, al-ikhlas istiwa'u a'malil 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Nah, ini intinya. Ikhlas itu adalah seimbangnya amalan hamba yang lahir dan yang batin. Seimbang di sini artinya sama. Hatinya sama dengan zahirnya, zahirnya sama dengan hatinya. Sama. Ya. Tidak zahirnya mantap, hatinya bobrok, enggak, tapi sama sebagaimana apa adanya hatinya. Bisa enggak seperti itu? Ya. Gimana caranya? Yaitu ketika di keramaian itu sama seperti di kesendiriannya, dan ini paling berat. Orang rata-rata berhias di keramaian dan tidak berhias di kesendirian. Ya. Sekarang kalau kita lihat nih, kita jangan bermental seperti perempuan-perempuan yang menjajakan dirinya ke umat. Istri-istri yang kalau keluar make upan, paras nih dicantik-cantikin, tapi kalau di dalam rumah kayak kecoa, maka yang seperti ini apa? Enggak ikhlas mencintai suaminya. Karena tidak istiwa, tidak sama antara zahir dan batin. Tidak sama antara di luar rumah dengan di dalam rumah. Bahkan harusnya memang tidak sama. Artinya di dalam rumah, wah harus cantik banget. Di luar rumah, ya jangan dicantik-cantikin. Ini kan yang kebalik di zaman sekarang. Bahkan ini yang juga dari zaman Bani Israel yang menjadi fitnah buat orang-orang Yahudi kita, orang-orang Israel kita itu. Kata Nabi SAW, awal fitnahnya Bani Israel ini perempuan. Yaitu ada seorang yang sebenarnya dia agak kuntet, agak pendek tuh perempuan. Dia melihat ada dua perempuan dari Bani Israel, tinggi semampai, lehernya agak panjang, itu kan dulu ketika itu simbol kecantikan, ya. Langsing, indah gitu lihat. Akhirnya perempuan ini kemudian pengen semenarik itu. Maka dia pun pakai high heels. Apa high heels itu? Sepatu hak yang tinggi itu. Maka high heels itu dari Bani Israel. Sepatu hak tinggi itu, ya kan? Yang perempuan kok pakai itu kayak jinjit terus gitu loh. Kesian banget ya, tersiksa. Sehingga kelihatan panjang, kelihatan apa? Tinggi gitu loh. Padahal aslinya kuntet, cebol maksudnya, tapi kelihatan tinggi. Pakai high heels. Ya. Kemudian
cincinnya diberikan misik atau wangian. Nanti ketika lewat di gerombolan laki-laki, dia pun melambaikan gini supaya kena angin dan kecium ke mereka. Subhanallah. Ternyata dan berhias diri. Dan ternyata di zaman sekarang mental banyak perempuan apalagi wanita karir itu kayak gini. Terhalang dari surga nanti itu, na'udzubillah min dzalik. Ya. Bersolek untuk keluar, menornya minta ampun. Bedaknya itu 2 senti, subhanallah. Kemudian gincunya, lipstiknya merah merona. Anti itu milik siapa sih? Milik suami atau milik umat? Atau akhwat sejuta umat? Atau gimana? Pas keluar subhanallah. Pas udah pulang kerja, wah udah tinggal ampasnya doang itu suami dapat. Ampasnya doang. Udah gak enak. Tapi buat umat disajikan seperti jajan. Apakah yang kayak gini bisa dikatakan ikhlas dalam mencintai suami? Wallah tidak. Tidak. Ya. Amalan pun begitu. Kalau ada orang rame-rame, wow, diperbagus, dipermenor amarnya. Tapi ketika di kesendirian, Allah lebih tahu seberapa bobroknya dia. Nah ini fitnah kita. Kalau misalnya kita lihat dan ngajak, ternyata kita belum banyak ikhlas ternyata selama ini. Tidak istiwa kok antara zahir dan batin. Enggak sama antara hati dengan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Enggak sama dengan keramaian dengan kesendirian. Artinya keramaian lebih indah tapi kesendirian parah. Dan seterusnya dari kasus-kasus kita yang mumpung kita belum wafat, kita harus memperbaiki diri. Ya seperti itu mungkin yang bisa kita kaji sekarang. Ya mungkin ada pertanyaan setelah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada soalan atau tidak jemaah? Yang mau bertanya? Fadhal, silakan Pak. Tadi Ustaz menyampaikan sesungguhnya ada ibrah yang memerlukan akal. Gimana Pak? Tadi Ustaz menyampaikan sesungguhnya ada ibrah yang memerlukan akal. Ustaz. Tadi di ayat berapa surat An-Nahl? Iya, ibrah. Saya hanya ingin nanya surat An-Nahl ayat berapa Ustaz? Ayat berapa ya? Iya Ustaz, nomor ayatnya tadi. Nomor 66 Pak. 66. Ayat 66. Iya, syukran Ustaz. Wa inna fil an'ami la'ibrah. Ya, ada ibrah dalam hal binatang ternak, maksudnya ibrah dalam penciptaan binatang ternak atau dalam masalah susu yang keluar dari binatang ternak itu Pak. Adapun akal yang saya maksud adalah hanya makhluk berakal yang bisa mengambil ibrah, yaitu pelajaran. Karena ibrah itu membutuhkan qiyas antara kasus ke kasus lainnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk berakal seperti manusia, jin dan malaikat. Begitu. Namun malaikat itu kan tidak ditugasi untuk beribadah dan mengambil ibrah. Malaikat hanya ditugasi untuk mengerjakan perintah dan mereka pasti mengerjakannya dengan izin Allah. Adapun manusia dan jin, maka ini pilihan. Ya, mau ngambil ibrah atau enggak. Kalau ngambil ibrah mau mengamalkan atau enggak, maka itu manusia dan jin. Jadi jin juga punya akal. Begitu Pak ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Oh ya. Ya, fadhal Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan perihal ikhlas. Ini saya nukil dari hadis Ahmad soal 3 wasiat Nabi. Di poin ketiga, perbanyaklah rasa putus asa terhadap Dunia. apa yang di tangan manusia. Apa yang di Tangan manusia. manusia dunia. Bismillah. Saya menangkapnya kontradiktif ya dengan ikhlas, dengan kata ikhlas, dengan makna kata ikhlas ya. Putus asa itu. Apa korelasinya ya? Iya. Ya.
Saya jelaskan insyaallah. Saya jelaskan. Di antara hal yang diperintahkan atau di antara wasiat Nabi Pak ya, al-ya'as mimma fi aidin nas, yaitu putus asa pada apa yang ada pada manusia. Memang lafalnya al-ya'as itu putus asa mimma fi aidin nas, dari apa yang ada di tangan manusia. Itu terjemahan ya, tapi maknanya lebih luas daripada tangan. Artinya gini, kita itu jangan ngarepin apa yang ada pada manusia. Bukan hanya di tangannya. Di tangannya biasanya harta gitu kan ya. Tapi maksudnya mimma fi aidin nas itu apa yang ada pada diri manusia itu, dari ridhonya, perhatiannya, hartanya. Apa yang kita bisa dapetin dari dia itu kita kalau bisa putus asa deh. Maksudnya putus asa ini yaitu jangan menjadikan itu tumpuan harapan gitu loh. Jangan menjadikan itu adalah tujuan akhir. Atau jangan menjadikan tanpanya itu kita nggak bisa. Jangan. Karena manusia itu makhluk dan terbatas, dan apa yang ada pada manusia itu belum tentu kita miliki. Kalaupun kita miliki nanti belum tentu bermanfaat untuk kita. Kalaupun bermanfaat untuk kita itu hanya sementara. Itu manusia tuh kayak gitu. Jadi apa yang ada pada manusia itu belum tentu kita dapatkan. Kalaupun kita dapatkan belum tentu bermanfaat, bisa jadi bermadarat. Kalaupun iya yang kita dapatkan dari manusia itu bermanfaat, maka belum tentu selamanya, hanya sebentar. Saya kasih contoh begini. Level yang pertama yang tadi belum tentu kita dapatkan ya. Misal Anda memperbaiki ceramah Anda, wah ya, supaya hot gitu kan, supaya panas, supaya orang-orang itu suka sama Anda. Pasti nggak ada dapat ridho manusia? Belum tentu. Bisa aja ketika lagi ceramah Anda mengucapkan kalimat kotor, kasar, buruk, menjijikan yang membuat tadinya antum mulai tertarik, tiba-tiba langsung jatuh harga diri Anda. Misal, berarti kan yang Anda cari dari ridho antum nggak Anda dapatkan. Ya. Oke lah, anggaplah bisa didapatkan. Ya, misal. Tapi belum tentu bermanfaat loh. Nih, misal. Ada, Masya Allah isi kajian, Masya Allah, diperbagus kalimatnya, diracik dengan banyaknya dalil-dalil dan Masya Allah, bahasa-bahasa yang indah. Orang mulai pada suka tuh. Enak ya Ustadz Fulan, enak ya. Kira-kira sukanya antum ke cara ana pasti bermanfaat gak buat ana? Belum tentu. Setelah itu kan ya udah cuman dipuji doang. Ngasih duit enggak, ngasih mobil enggak, tidur iya. Nah itu kan. Akhirnya apa? Ya udah cuman sampai segitu doang. Rata-rata pujian manusia sampai segitu doang, selesai. Apa manfaatnya buat kita? Pulang dapat apa? Lempar paling, udah lempar dimakan sebentar. Kalaupun bermanfaat, enggak lama manfaatnya, enggak seterusnya. Ya udah sampai situ doang. Jadi kalau kita mengharapkan apa yang ada pada manusia, pertama yang ada pada manusia itu, bentar ridhonya, pujiannya itu belum tentu kita dapatkan. Kalaupun kita dapatkan, belum tentu kita bisa manfaatkan. Kalaupun kita manfaatkan, belum tentu itu keabadian manfaatnya. Belum tentu. Mungkin sementara manfaatnya. Itu kalau bermanfaat. Maka ngapain kita terlalu berharap pada yang belum tentu kita dapatkan? Ngapain kita berharap pada yang kalau kita pun manfaatkan enggak banyak, enggak lama. Artinya selabis waktu untuk itu. Melainkan lawan dari ya'as yaitu roja, berharap, optimis kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena kalau kita berusaha ikhlas, pasti kita dapatkan ridha Allah. Dan kalau kita dapatkan ridha, pasti bermanfaat buat kita. Gak mungkin Allah ridha terus gak berikan manfaat buat kita. Dan kalau Allah memberikan kebaikan pada kita, itu pasti ada nanti ganjarannya di akhirat. Begitu loh. Jadi putus asalah pada apa yang ada pada manusia, artinya ikhlaslah dalam beramal. Dan jangan jadikan apa yang ada manusia sebagai acuan objektif dan tujuan utama dalam beramal. Ya begitu jemaah. Itu mungkin bisa dipahami begitu insyaallah. Ya. Gimana Pak?
Cukup ya, sampai sini aja insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak semua dan Ibu-ibu. Wa sallallahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.